Alia Febriani. Alia. Andriani. Andre. Oh ya. Aulia Saputri. Hadir. Gelis Delima Ayu. Hadir. Yusvita Dewi. Hadir. Satyana. Hadir. Satyana. Saya. Hesti. Hadir. Iya. Enggak, Hesti tapi satu. Sebelumnya kita mulai dengan membaca Al-Basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam keselamatan untuk kita semua. Amin ya rabbal. Amin. Dari SMK kelas 10. Jadi sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita punya slogan anak SMK. Kalian SMK Bisa. SMK bisa. SMK hebat. Oke, alhamdulillah. Semangat ya. Oke. Baik, sebelum kita ke kegiatan ini, kita mulai dengan memaparkan bahwa ada tujuan yang harus kita capai di dalam belajar informatika. Tujuan pembelajaran itu yang pertama adalah kita akan memahami penerapan fondasi komputasional tinggi. Yang pertama. Yang kedua, kalian bisa menjelaskan algoritma, kemudian menemukan cara yang paling efisien dalam proses pencarian. Pernah mendengar namanya ilmuwan? Apa itu ilmuwan? Yang mencari tahu tentang sesuatu. Ya, seperti seorang ilmuwan informatika, bukan berpikir seperti komputer. Karena komputer adalah mesin. Jadi komputer itu adalah Mesin. kemudian penilaian. Nanti setelah saya memaparkan kegiatan inti berupa penjelasan materi dan memberikan kalian tugas, guru akan melakukan penilaian terhadap pembelajaran yang sudah berlangsung. Kriteria penilaian yang pertama, mengenali dan mengidentifikasi suatu masalah pencarian. Kemudian algoritma, yang kedua tentang algoritma. Siswa menyusun langkah yang terstruktur. Kalian diminta untuk membuat langkah yang terstruktur. Terstruktur itu maksudnya adalah berurutan, sistematis. Yusvita Dewi, apa yang kamu ketahui tentang informatika? Jelaskan, ya, informatika. Pelajaran yang mengajarkan tentang mengelola komputer. Pelajaran yang mengajarkan tentang pengelolaan Komputer. itu sudah ada jawaban dari salah satu temannya. Yang lain boleh memberikan jawaban. Mbak Luna lupa? Informatika adalah pembelajaran tentang komputer untuk menganalisis data. Pelajaran tentang komputer untuk menganalisis Data. Sudah dua teman kalian, silakan untuk mereka dulu. Kita masih ingat lagi. Apa yang kalian ingat tentang software? Software dan hardware. Ada yang masih ingat? Perangkat lunak dan perangkat lunak. apa? Apa itu? Perangkat lunak adalah perangkat yang harus diperbarui adalah perangkat yang harus atau perlu diupdate. perlu di-up. Boleh teman-teman berdua. Ada waktu lagi untuk mencoba masa ingatan. Apa itu hardware atau software? Hardware adalah software adalah Software adalah lunak. yang Sebagai sistem operasi komputer. sistem operasi komputer. Ada lagi?
Di SMP pernah diajarkan tentang Windows? Pernah. Apa itu Windows? Pengaturan awal. Tekron ya, coba tekron. Laptop. Tidak? Oh. Windows. Apa itu Windows? Asal Jendela. Apa? Jendela mengambang pada laptop. jendela mengambang pada laptop. Boleh. Untuk mempermudah pencaharian. Untuk mempermudah, boleh. Cahaya. Tepuk tangan buat Windows. Sudah mampu mengingat pelajaran sebelumnya. Sekarang Nirmala. Nirmala, apa yang kamu ingat tentang Windows. software? Software, hardware, atau Windows? Apa yang kamu ingat? Silakan, masih ada waktu. Sebelum kita ke kegiatan inti. Apa? Mungkin Windows itu yang dikembangkan oleh Microsoft. Windows adalah program yang dikembangkan, Operasi yang dikembangkan oleh operasi yang dikembangkan oleh Microsoft. Tepuk tangan buat Bapak. Masih ada waktu lagi untuk kita mengingat ulang kegiatan. Satu tema kita pada hari ini adalah tentang Berpikir. Oke, selesai ya. Itu di pengulangan ingatan. Sekarang kita menuju ke kegiatan inti. Adik-adik, kita akan belajar secara berkelompok. Dari kelompok ini nanti kita akan minta untuk melakukan analisis, membahas lebih dalam tentang materi berpikir komputasional. Sebelumnya saya mau bagi dulu kelompoknya. Silakan duduk secara berurutan sesuai yang saya. Ada Febriani, Andriani? Sudah ya? Sudah. Saya cek lagi. Yang tidak buat Saya cek lagi. kembali. Oke. Mau pakai yang itu berarti? Jadi Oke. Kalau begitu sudah ya. Saya bagi materinya. Nanti materi ini kalian baca, telah kemudian kita coba dengan game. Game itu untuk meningkatkan pemahaman kalian tentang berpikir komputasional. Baik. Nah, itu sudah ya. Sekarang tunjuk penggunaannya, cara kalian belajar kelompok. Tadi saya sudah memaparkan tentang berpikir komputasional. Saya ulang sekali lagi supaya lebih tajam pengingatannya. Berpikir komputasional itu adalah bagaimana kita mengolah satu permasalahan dengan langkah-langkah yang sistematis, yaitu berupa algoritma untuk menemukan problem solving, menemukan jawaban dari setiap masalah. Kemudian algoritma, komposisi dan formulasi. Nah, ini yang perlu kita pahami. Boleh sambil baca. Abstraksi itu sekali lagi adalah bagian penting dari suatu permasalahan dan mengabaikan yang tidak penting sehingga menggunakan fokus kepada solusi. Berarti apa yang penting, apa yang tidak penting. Algoritma menuliskan otomasi solusi melalui berpikir algoritma. Langkah yang terurut 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Terurut 9. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J dan sampai Z itu berurutan. Saya kasih contoh atau yang ini saja. Ini sudah berurutan dari absen A. Alia Febriani, Andriani, Aulia Saputri, Ailis dan ini kan berurutan. Ini berurutan ya, A, B, C dan seterusnya. Tapi kalau tidak berurutan, kalau di dalam istilah berpikir komputasi itu namanya descending dan ascending. Apa? Ascending dan descending. Ascending.
Arya, askenik itu apa? Arya, lupa askenik. Askenik itu dari yang terkecil ke yang besar. Kecil ke besar. Nah, ini sebaliknya besar ke kecil. Askenik contohnya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Askenik ini 5, 4, 3, 1, 0. Oke, sampai di situ tentang algoritma. Kemudian komposisi dan formulasi persoalan sedemikian rupa sehingga dapat diselesaikan dengan cepat dan efisien secara optimal dengan menggunakan komputer sebagai alat bantu. Kita masuk ke teknik yang pertama di dalam berpikir komputasional, yaitu pertama adalah tentang teknik pencarian atau searching. Kita akan mencari solusi dari setiap permasalahan. Itu adalah pencarian hati. Mari kita berpikir ke pengalaman mencari dalam kehidupan sehari-hari. Silakan sedikit membaca sebelum membaca. Yang dimaksud di sini konteksnya adalah searching itu berarti seputar mencari dalam permasalahan algoritma komputer. Bukan permasalahan di luar. Karena permasalahan di dalam kehidupan sehari-hari itu banyak, tidak hanya di dalam kelas, tapi di dalam kehidupan sehari-hari banyak berbagai permasalahan. Saya tunjuk salah satu teman kalian menjelaskan. Yusrita Dewi sebelahnya. Alia Febriani. Apa yang kamu ketahui tentang mencari? Menurut kamu apa itu mencari? Mencari adalah menemukan sesuatu yang biasa berupa benda, angka, maupun konsep. Oke, tepuk tangan. Kita melihat apa itu mencari. Ada beberapa contoh gitu ya. Di sini ada tumpukan barang yang ada di supermarket. Silakan dilihat. Kita bayangkan di situ seorang sedang belanja di supermarket. Kemudian dia tidak tahu, misalnya dia tidak tahu di mana ditaruh barang A. Saya mau mencari barang A. Berarti si tugas kasir itu akan mengarahkan pembeli ke barangnya dengan bantuan apa? Misalnya, apakah bisa dia menghafal? Bisa saja dia menghafal, tapi secara lebih rinci barangnya itu ada di dalam komputer. Di situ database-nya memberikan solusi. Oh, ini barcode-nya, barangnya ada di atas sana. Nah, ini contoh ilustrasinya. Oke. Setelah itu baru kita ke pembagian kelompok, pekerjaan kelompok sekarang seperti apa. Oke. Silakan baca beberapa menit sampai saya membuatkan kode tugas yang harus kalian selesaikan. Sudah ada yang siap. Kalau sudah ada yang siap presentasi, kita persilakan. Nah, sebelum memulai presentasi, saya ingin menjelaskan dulu beberapa hal. Jadi kelompok yang pertama tadi ketika maju akan menjelaskan tentang berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian memberikan contoh. Setelah itu kelompok satu akan memberikan kesempatan kepada kelompok yang lain untuk bertanya dari materi yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi berpikir komputasional adalah pemikiran bagaimana cara kita menyelesaikan suatu solusi dari permasalahan yang kita temui.
yang memiliki beberapa tahap-tahapan. Ya, jadi cuman itu selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri gua kepada pemateri gua. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 4 fondasi berpikir komputasional yang dikenal dalam ilmu informatika, yaitu abstraksi atau algoritma, dekomposisi dan pola AADP yang secara garis besar dijelaskan sebagai berikut. 1. Dekomposisi dan formulasi persoalan sedemikian rupa sehingga dapat diselesaikan dengan cepat dan efisien serta optimal dengan menggunakan komputer sebagai alat bantu. Persoalan yang sulit apalagi besar akan menjadi mudah jika diselesaikan sebagian-sebagian secara sistematis. Sekian dari saya. Yang dimaksud searching pada kita pada hari ini mungkin bisa dibilang mencari suatu solusi di mana di permasalahan kita. Dan contohnya pada kegiatan sehari-hari kita itu ketika kita ingin mencari sesuatu barang kita yang hilang, misalnya kita ingin mengambil solusi yang mana yang lebih tepat, yang lebih tepat dan yang lebih mudah untuk kita pahami. Jadi, ulang sekali lagi. Apakah bisa kita mencari barang yang hilang di settingan? Tidak, maksudnya itu kan kita mencari solusi, tidak berdiam diri. Gitu. Misalnya ada teman kita yang tahu, kita tanyakan atau gimana. Itu kalau ada pertanyaan silahkan dipertanyakan. Saya kembali lagi kepada moderator. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang berpikir komputasional beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi menurut saya berpikir komputasional itu adalah cara untuk menyelesaikan masalah yang menerapkan ilmu komputer dan juga informatika. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah misalkan merencanakan liburan. Merencanakan liburan itu bisa kita menggunakan menerapkan ilmu komputer atau informatika dengan cara men-searching di Google di mana wisata yang bagus atau indah yang nyaman untuk kita liburan. Gitu. Tangan kelompok dari Ada yang mau bertanya? silakan bertanya. Ada waktu bertanya ya. Silakan. Kelompok yang lain mengajukan satu pertanyaan. Ini. Kelompoknya berapa? Kelompok 1 ingin bertanya, bagaimana cara menerapkan algoritma dalam kehidupan sehari-hari? Menerapkan algoritma dalam kehidupan Sehari-hari. Algoritma. Ada jawab. Diberikan waktu untuk berdiskusi. Oke, jadi di sini saya ingin menjawab ya pertanyaannya. Bagaimana cara menerapkan berpikir algoritma dalam kehidupan sehari-hari? Jadi di sini algoritma itu menuliskan otomatis solusi. Jadi ketika kita punya masalah dalam kehidupan sehari-hari, kita harus berpikir langsung gimana solusinya atau bisa kita mencari solusinya dari orang lain atau di Google. Terus solusinya itu bisa kita urutkan berturut-turut agar masalahnya itu cepat selesai. Oke, mari sekali. Silakan, masih ada waktu. Di dalam ilmu informatika, di dalam perkuliahan itu nanti kalian akan diajarkan tentang algoritma. Sehingga hari ini ketika kalian bisa memaparkan atau bisa memahami tentang algoritma, itu adalah satu hal yang sangat bagus untuk mengasah kemampuan berpikir. Contohnya tadi sekali lagi saya paparkan, misalnya ascending dari hal yang kecil ke besar, descending sebaliknya. Saya berikan contoh misalnya
nama-nama siswa di kelas 10 SMK secara tidak berurutan dari A ke C. Nah, sehingga di dalam asketing itu otomatis akan berurutan ketika kita tahu langkah kerjanya. Misalnya nama-nama hewan misalnya, atau nama-nama hewan ya. Kodok, ada babi, ada anjing. Ini seharusnya kan berurutan, tapi karena ini tidak berurutan dari acak, berarti istilahnya adalah descending atau ascending. Ascending dari yang awal ke fase akhir, A, B, C, D berurutan seperti itu. Nah, hal yang secara nyata alat bantu berupa komputer itu menyelesaikan masalah adalah misalnya itu tadi Google searching, kemudian ada implementasinya di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau yang manual misalnya, yang manual, apa contoh yang manual untuk mengasah berpikir komputasional? Banyak ya, banyak contohnya. Nah, setelah ini adik-adik saya minta untuk kalian menjawab beberapa soal yang saya berikan sebagai LKPD kalian. Kita mencobanya dengan studi kasus. Sudah siap? Sudah siap menjawab? Masuk kelompoknya ya. Saya berikan pertanyaannya. Si Budi ingin pergi ke bank atau mesin ATM untuk mengambil uang. Pertanyaannya adalah langkah apa yang harus dilakukan oleh Budi untuk sampai kepada tujuannya dan uangnya bisa diambil. Diskusi karena ada satu pertanyaan lagi, ada dua pertanyaan masuk dijawab di situ dan nanti masing-masing kelompok membacakan jawabannya. Kelompok 2 silakan. Langkah pertama, kan ini posisinya sedang dingin ya, pastikan dia di rumah. Setelah dia ingin itu, pasti Budi harus memastikan saldonya. Oke, bagus. Langsung jawab dulu, jangan bertanya, langsung ya jawabannya nanti pertanyaan. Yang dari Sesuai dengan pendapat kelompoknya tadi pertanyaannya. Langkah pertamanya adalah menanyakan dulu di mana tempat lokasi pengambilan uangnya. Dan yang terakhir, Budi bisa mengambil uang tersebut sesuai nominalnya. Langkah pertama kalian semuanya benar. Terima kasih lagi. Sudah sangat tepat ya. Apa yang kita inginkan dari beberapa kelompok ini adalah bagaimana mencari solusi dengan teknik searching. Berarti kita menemukan langkah-langkah yang pasti untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Sehingga algoritma itu kan algoritmik, langkah-langkah yang terurut. Berarti yang tercipta di komputer itu segala macam aplikasi itu sudah dibuat sedemikian rupa melalui proses langkah-langkah yang berurut. Itulah yang dinamakan dengan berpikir komputasional. Berpikir jadi untuk menguatkan ingatan kalian sebagai refleksinya juga, kalian saya minta untuk rajin-rajin membaca ya, rajin-rajin membaca. Besok di dalam asesmen, di dalam tes ujian semester mungkin nanti kalian akan dihadapkan dengan satu permasalahan studi kasus misalnya. Nah di pertemuan selanjutnya semoga nanti kita juga bisa praktik ya, karena di komputer itu tidak hanya cukup dengan teori saja, namun kita
juga mempraktikannya langsung ya, berhadapan dengan aplikasi yang bisa menyelesaikan beberapa permasalahan. Contohnya kalian mau membuat majalah jurnal kelompok, mau membuat makalah, mengetik pakai pengolah Microsoft Word. Ya, kemudian kalian mau menyelesaikan masalah misalnya tentang perhitungan dengan banyak data di situ, solusinya adalah Microsoft Excel. Bekerja dengan Microsoft Excel. Kalian bisa bayangkan misalnya kalkulator itu sebegitu canggihnya, kita pencet bisa beroperasi sendiri, bisa menambahkan, bisa mengurangi, bisa membagi dan segala macam. Itu berkat instruksi dari manusia, bukan mereka bisa sendiri kan? Sudah diatur melalui algoritma pasti. Apakah ada dampak negatif dari berpikir komputasional? Oke, apakah ada dampak negatif dari berpikir komputasional? Seperti pertanyaan panggilan. Boleh? Ada yang bisa menjawab? Atau saya langsung jawab ya? Jadi saya rasa tidak ada dampaknya. Dampaknya positif semuanya. Karena berpikir, kita dituntut untuk berpikir, melakukan langkah-langkah menyelesaikan satu permasalahan. Kalau dampak negatifnya tidak ada. Oke, itu jawabannya ya. Dan pertemuan selanjutnya saya minta kalian lebih aktif, kemudian menyiapkan materi yang sudah kita berikan supaya kelompoknya hidup seperti ini, lebih bagus. Oke, itu saja ya barangkali yang bisa sampaikan, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Mari kita sama-sama untuk berdoa. Mohon ketua kelas untuk memimpin doa. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini,